Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kabar Anda di hari-hari ini? Banyak hal baru, pengalaman baru yang mungkin saja Anda alami dalam kondisi terkini, bukan? Banyak pula tawaran-tawaran hidup di sekitar kita. Godaan pun tidak sedikit. Mampukah kita taat di tengah godaan hidup? Bukankah godaan itu dapat membuat kita terlena? Bukankah godaan itu menggiurkan? Kemasannya pasti menarik. Seorang anak kecil yang sangat menyenangi permen akan selalu dinasehati dan diingatkan oleh orang tuanya untuk tidak lagi makan permen karena giginya berkali-kali sakit. Pada saat orang tuanya menasehati, ia mendengarkan dengan seksama dan mengiyakan. Tapi secara sembunyi-sembunyi ia tetap saja makan permen. Taat melakukan apa yang kita sukai, taat melakukan perintah yang sesuai keinginan hati, mudah. Tapi bagaimana jika harus taat terhadap perintah yang tidak kita sukai? Bagaimana jika kita harus taat pada perintah yang tak sesuai keinginan hati? Dapatkah kita tetap taat ketika kita sendiri tidak ingin taat? Saudara-saudara, saat Yesus menyatakan dirinya kepada para murid bahwa Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa, artinya Dia dan Bapa adalah satu. Yesus juga menyatakan bahwa Bapa tinggal di dalam mereka yang mengasihinya dan yang menaati firman-Nya. Artinya mematuhi, menaruh perhatian, menyimpan, mempertahankan, memelihara firman-Nya. Bapa bukan hanya sekedar datang dan diam dalam hidup orang yang taat dan mengasihinya, tapi Bapa akan menjadikan hidup mereka, diri mereka sebagai rumah tempat tinggal. Hal ini jelas tertulis dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Saudara-saudara, godaan tidak hanya datang dari luar kita, tapi bisa datang dari dalam diri kita, dari pikiran kita. Dalam kondisi terkini, ketika kesusahan ada di mana-mana, kita bisa tergoda untuk bersikap egois, menganggap diri sendiri harus diutamakan daripada yang lain, menutup mata terhadap kesusahan dan penderitaan sesama, bahkan melakukan kejahatan dan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Tapi taat di tengah keadaan ini justru membuktikan kualitas iman kita. Bukankah kita perlu menumbuhkan, memelihara ketaatan kita akan firman-Nya? Kita dapat taat kepada Kristus jika kita sungguh mengasihinya, sebab ketaatan menuntun pada kasih, dan kasih menuntun pada ketaatan. Menjadikan diri, hidup, dan hati kita sebagai rumah tempat Dia tinggal adalah jalan satu-satunya untuk taat dan mengasihinya. Kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan. Jika godaan mendekat, kita tidak dapat berkata, "Jangan godai aku." Ia akan terus mendekat kepada kita. Tapi kita dapat membentengi hidup kita dengan kasih dan ketaatan akan firman Allah. Taatlah
di tengah godaan. Tuhan memberkati saudara-saudara.